Sekali nih ruangannya. Oh, ini makasih khusus, loh bisa kesini loh. Ini khusus Pak Menhan terima nyambut tamu. Biasanya tanda tangan buku tamu di sini, Pak Menhan Pak tamunya duduk di sini, Pak Menhan berdiri menyambut. Gitu. Biasanya tamu-tamu kehormatan dari pintu itu, biasanya kalau ada parade dari sana masuk ke sini, nanti diajak Pak Menhan ke ruangan beliau. I see. Benar-benar kelihatan ya dari penyambutan aja dia sangat menghargai tamunya. Betul, gitu ya. Betul. Ini dimulai kayak meriam-meriam begini, ini mulai dari ketika Pak Prabowo jadi Menhan. Jadi simbol-simbol pertahanan tradisional kita dari sisi sejarah itu kelihatan di sini. Itu kenapa tadi saya sebutkan Pak Prabowo itu pecinta sejarah dan menghormati sejarah. Nah Bang Daniel, ini kita ngomong soal ini ya, karena kan tadi kan kita berbicara soal bagaimana juga membangun diplomasi ke luar negerinya Pak Prabowo ini sangat bagus sekali gitu ya. Terbaru ini kan Pak Prabowo diundang mewakili Indonesia di konferensi tingkat tinggi membahas soal Gaza. Diundang oleh untuk membahas soal Gaza. Apa yang disampaikan Pak Prabowo di sana? Pak Prabowo diutus oleh Pak Presiden Jokowi untuk mewakili Indonesia untuk bicara tentang upaya perdamaian di Palestina. Jadi komitmen Indonesia, komitmen Pak Prabowo juga, komitmen Pak Jokowi itu adalah kemerdekaan Palestina itu harus segera mungkin. Itu pertama. Namun dalam jangka pendek yang harus dilakukan adalah bagaimana melakukan bantuan-bantuan jangka pendek untuk rakyat Palestina yang misalnya anak-anak, perempuan yang luka, yang kekurangan logistik dan segala macam. Itulah sebabnya kenapa Pak Presiden Jokowi memerintahkan Pak Prabowo untuk menampung sekitar 1.000 anak dan perempuan di Indonesia, terutama mereka yang jadi korban perang, dirawat dan sebagainya. Kalau kemudian kita di sana kan sedang berusaha bisa mendirikan rumah sakit Indonesia. Itu salah satu aksinya. Aksi yang kedua, ya Indonesia bersedia untuk mengirimkan peacekeeper, pasukan perdamaian. Tentu itu atas izin dan permintaan PBB, kan kita nggak mungkin bisa kirim begitu saja. Nah, tapi Indonesia sudah mendeklarasikan dirinya. Pak Prabowo kemarin di Shangri-La Dialogue di Singapura sudah menyampaikan bahwasannya kita siap menjadi pasukan perdamaian ketika PBB meminta dan memerintahkan Indonesia untuk masuk ke Palestina atau di Gaza. Nah ini ada statementnya Pak Prabowo kalau nggak salah ya soal negara-negara modern malah melanggar hukum humaniter. Bisa dijelasin? Nah itu yang selalu dikritik oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo selalu menyampaikan berhentilah berlaku standar ganda. Kan di satu sisi kita bicara tentang demokrasi, kita bicara tentang humanitarian atau kemanusiaan, tapi di sisi lain kita merusak demokrasi dan merusak kemanusiaan. Nah itulah Pak Prabowo mengkritik negara-negara besar dunia barat yang sering mengajari tentang demokrasi, mengajari tentang kemanusiaan, tapi justru kadang-kadang membiarkan kemanusiaan itu diinjak-injak di Palestina dan Gaza hari ini, membiarkan misalnya demokrasi itu dirusak. Nah, itu yang selalu menjadi kritik Pak Prabowo terhadap dunia pada saat ini. Dan Pak Prabowo mengajak kepada seluruh negara-negara besar untuk menunjukkan wisdom, kearifannya, bagaimana di tengah kekuatan yang besar itu terselip juga tanggung jawab yang besar. Kan Pak Prabowo mengutip pidato Pak Prabowo kemarin di Shangri-La Dialogue, di tengah negara-negara besar seperti China, kemudian Amerika Serikat dan Eropa dan sebagainya yang sangat besar dan punya kekuatan militer yang juga besar, itu terselip tanggung jawab yang besar juga untuk menjaga kemanusiaan. Nah ini kita agak bergeser sedikit ya, ini kita kembali lagi ke Bang Danielnya nih. Ini banyak yang kepengen tahu pastinya. Enggak berat justru. Yang tadi berat-berat justru udah lewat, udah kita bahas sebelumnya gitu. Bang Daniel, kalau saya baca-baca ceritanya Bang Daniel juga ya, sebenarnya masa kecil, masa remajanya Bang Daniel tuh nggak mudah gitu ya. Untuk sekolah juga sebenarnya nggak gampang gitu. Gimana perjuangannya dulu dan apa yang membuat
seorang Daniel Anzar ini bertahan dan sampai di posisi sekarang? Saya selalu begini Mbak, saya selalu diajarkan oleh orang tua saya itu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biarpun dijelekin? Iya, berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah nggak akan jelekin kita. Iya. Jadi ketika saya misalnya masa kecil sulit secara ekonomi, mungkin itu adalah cara Allah untuk mengedukasi saya, untuk melatih saya, untuk siap ketika saya tumbuh sebagai orang dewasa, untuk siap saya menghadapi kehidupan dan tugas saya sebagai hamba Allah di masa yang akan datang. Jadi kalau orang bilang, oh ya Daniel masalahnya sulit, pernah jadi tukang parkir, masa kecilnya sulit, bahkan sempat nggak bisa sekolah, bagi saya itu adalah cara Allah mentraining saya supaya siap, supaya saya dapat feeling menjadi orang susah. Saya dapat feeling bagaimana susahnya berjuang dapat duit 1.000, 2.000. Sehingga muncul yang namanya empati, muncul yang namanya simpati dan sebagainya. Nah, saya menganggap itu keberuntungan yang saya peroleh. Insight itu muncul ketika udah berhasil dong, bukan pas saat lagi susahnya. Ya, justru ketika pada susahnya itu adalah kunci kita adalah kita nggak pernah berburuk sangka. Saya mengalami banyak bagian turun naik dalam kehidupan, baik itu kehidupan saya secara pribadi, karir saya, pun termasuk ya kehidupan saya yang sangat pribadi, gitu ya. Semuanya penuh dengan coba-cobaan yang tidak mudah bagi saya, tapi bagi saya itu ya cobaan, bukan cuma itu kenikmatan lah, itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah mentraining saya supaya saya siap melihat semua hal itu dan ada kearifan dari semua kehidupan itu. Kuncinya jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kuncinya Nah, itu. ini menarik nih, bagaimana cara kita menikmati ketika kita ditempa? Nah, saya selalu bilang begini, anak Vespa itu Mbak, gitu ya, anak Vespa ini lagi punya filosofi, dia bisa bergembira di tengah kesusahan. Kenapa? Karena suka mogok? Mbak, naik Vespa itu Mbak, itu Penuh mogok, kesabaran. mogok dan suka rusak. Nggak mudah naik Vespa itu karena rusak pasti di tengah jalan, tapi kok bisa kami tetap gembira di tengah kesusahan itu. Gitu ya? Iya, bayangkan ya, Dudah ini tahu Vespanya tiba-tiba businya nggak bisa hidup, rusak. Tapi kita bisa ketawa aja begitu. Apalagi kalau kemudian ada teman-teman bersama dengan kita. Kalau Mbak punya Vespa tua, mogok di tengah jalan, kan sering kan tiba-tiba Vespa yang lain berhenti bantuin kita. Iya. Makanya coba ya, anak Vespa ya? Itu terutama Vespa tua ya. Kalau touring nih, misalnya dari sini ke Cirebon. Ke Cirebon itu paling kalau naik Vespa itu kalau naik kendaraan, naik motor lah sebut, itu paling 4-5 jam kalau naik motor. Tapi kalau anak Vespa itu bisa 1 harian loh Mbak. Astaga. Tahu nggak kenapa? Karena lajunya pasti pelan, kemudian kedua pasti ada yang mogok. Nah, ketika ada satu yang mogok, misalnya nih rombongannya ada 20, maka 19 yang lain tuh akan berhenti. Nggak akan jalan sampai Vespa yang satu ini bisa diperbaiki. Nah, kalau di kehidupan nyata, ketika Mas, mohon maaf, ada di posisi di bawah, itu banyak juga yang membantu nggak? Oh iya, kuncinya itu. Ketika kita berprasangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman kita dan saudara-saudara kita yang bersama dengan kita pada saat kita susah itu, itulah sesungguhnya teman. Siapa sosok yang menguatkan selama ini? Yang tentu ketika di bawah yang sosok yang menguatkan almarhumah ibu saya pasti. Almarhumah ibu saya itu selalu bilang begini, dalam hidup itu kita pasti mengalami banyak hal, susah, senang. Yang diuji dari susah senang itu adalah daya tahan kita. Sikap kita ketika kita susah, sikap kita ketika kita senang. Nah, itu yang akan menentukan kalau bahasa anak muda sekarang endurance-nya, daya tahannya. Nah, makanya kan banyak kritik anak Gen Z, Alpha, cengeng-cengeng tuh kalau kerja gitu loh. Nah, kan banyak yang pertanyaan begitu. Selanjutnya nih. Nah, dalam konteks itulah almarhumah ibu saya itu mengajarkan begitu. Bapak saya pun mengajarkan hal yang sama. Kalau orang Batak itu bapak saya orang Batak. Ya, anak-anak Batak itu harus merantau gitu. Harus sekolah, sesulit apapun ekonominya harus sekolah. Karena sekolah itulah yang bisa merubah nasib kita. Saya percaya itu.
Kependidikan itu yang merubahkan cara pandang kita Betul. melihat kehidupan. Karena kehidupan ini nggak selalu tentang lo banyak berapa duit, tapi tentang, kalau bagi saya, tentang kebermanfaatan kita dimanapun kita berada. Masya Allah. Kalau dalam agama itu khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Manusia yang paling bermanfaat adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain dan makhluk lain. Masya Allah. Hmm, Satu pertanyaan lagi Nah. nih sebelum kita mengakhiri one on one ya episode kali ini. Tadi kan kita menyambung sedikit ya, generasi sekarang gitu banyak yang cengeng, yang apa, kalau dibilang generasi strawberry, kalau dipencet dikit pecah gitu ya. Oke. They look good on the outside tapi dipencet dikit kayak gitu langsung Cengeng gitu ya. gitu ya. Nah ini apa saran mungkin tips-tips untuk generasi muda zaman sekarang supaya punya daya tahan yang kuat gitu seperti generasinya Bang Daniel? Ya itu deh, mereka harus ditempa oleh proses kehidupan yang apa, yang apa namanya, sebutlah berliku, penuh apa, banyak dinamisasi dan segala macam. Nah hari ini kan kita dipermudah dengan semua hal, itu yang Teknologi, kemudian membuat kita agak dalam tanda kutip cengeng. Nah maka jalan satu-satunya hari ini memang tanggung jawab orang tua untuk melakukan edukasi terhadap mereka supaya mereka punya daya tahan. Dalam agama saja Mbak, yang paling dikecam itu adalah ketika kita meninggalkan generasi anak cucu kita yang lemah secara mental, yang secara fisik. Jadi mental dan fisik itu harus sama-sama kuat. Nah oleh sebab itulah pendidikan kita itu harus diarahkan pada upaya memperkuat mental, memperkuat fisik juga, iya karakter. Kalau dalam bahasa agama akhlak. Jadi betul teknologi itu penting, harus ya. Tetapi di balik teknologi yang modern itu jangan sempat pernah berpikir untuk meninggalkan nilai-nilai dasar kita. Itu adalah akhlak di satu sisi, di sisi lain tentu fisik. Nah, jangan lupa orang kan pendidikan kita kadang-kadang melupakan fisik. Fisik yang kuat itu tetap penting. Oleh sebab itu kan banyak di negara-negara maju olahraga itu salah satu kegiatan utama di sekolah. Betul, makanya lapangannya gede-gede. Betul, dibuat. makanya saya selalu bilang ke depan, dan Pak Prabowo juga sering menyampaikan itu, ke depan pendidikan kita itu harus menjadi pendidikan yang holistik. Artinya dia memperkuat karakter, dia memperkuat fisik. Dan kemudian tentu memperkuat teknologi. Artinya ini mental, ini akhlak, di Fisik satu sisi juga. fisik, satu sisi lagi tentu teknologi, skill. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Sama-sama, Bang Mbak Dian. Azhar Sama-sama. Simanjuntak. Banyak sekali hal yang sama-sama. saya dapatkan hari ini Sama-sama. dan gambaran yang lebih dalam lagi mengenai Pak Prabowo. Sukses untuk Bang Daniel Sukses ke juga depannya. buat Mbak Dian. Terima kasih banyak. Dan Sama-sama. pemirsa, sekian One on One di episode kali ini. Saya Dian Mirza. Terima kasih dan sampai jumpa.